Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita mau membahas tentang struktur compiler, di mana struktur compiler di sini ada 7 tahapan, yang mana yang tahap pertama adalah analisa leksikal. Di sini kita akan membahas tentang analisa leksikal itu sendiri. Untuk tahapan dari struktur compiler itu sendiri, di sini yang pertama adalah tentu saja ada source dari program tersebut. Kemudian baru kita analisa menggunakan lexical analysis atau scanner, kemudian syntax analysis atau parser, kemudian intermediate code, kemudian code optimization, kemudian code generation, kemudian object code. Nah, dari ketujuh ini kita akan membahas tentang lexical analysis atau scanner. Untuk keterangan dari masing-masing struktur compiler tersebut, di sini untuk lexical analyzer atau scanner, syntax analyzer dan juga intermediate code itu merupakan fungsi analisis dalam compiler yang bertugas mendekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian kecil. Nah, nanti dipecah-pecah supaya kita paham yang mana identifier, yang mana string, yang mana konstanta, yang mana operator. Kemudian lanjut ke code generation atau code optimization. Di sini merupakan fungsi sintesis yang berfungsi melakukan pembangkitan atau pembuatan dan optimasi program. Jadi setelah itu kita bangkitkan. Nah, baru di scan dengan scanner atau kita kelompokkan program asal atau sumber menjadi token. Setelah itu baru kita urai. Dalam tahapan selanjutnya adalah parser di sini. Kita uraikan. Nah, parser sini tugasnya memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh scanner. Jadi apakah source yang kita buat ini sudah sesuai urutannya, sesuai dengan kamusnya atau belum. Jadi biasanya kalau misalkan pada saat parser di sini, kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan program, itu nanti akan timbul notif error atau ini tidak sesuai, seperti itu. Kemudian tugas-tugas dari lexical analysis atau scanner itu sendiri, yang pertama adalah mengidentifikasi semua besaran yang membangun suatu bahasa. Kemudian mentransformasikan ke token-token, menentukan jenis dari token-token tersebut, menangani kesalahan, menangani tabel simbol. Kemudian scanner itu didesain untuk mengenali keyword, operator, identifier. Kemudian ada lagi token. Token ini adalah konstanta atau nama variabel atau operator. Nah, lebih jelasnya misalkan di sini sudah dibahas contoh-contoh dari besaran leksikal. Di mana identifier itu adalah suatu keyword atau nama kunci. Jadi kita kan biasanya buat ada if-nya, misalkan ada else-nya, ada begin, ada end, ada integer, ada float dalam bahasa C. Kemudian ada lagi konstanta. Konstanta itu biasanya integer atau besaran yang berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan, float atau double. Kemudian atau real. Kemudian boolean, true atau false, hanya ada 2. Kemudian ada karakter dan juga string dan sebagainya. Itu merupakan suatu konstanta. Kemudian ada lagi operator. Di sini misalkan operator dari aritmetika, plus, min, kali atau bagi. Atau ada juga operator dari logika, kurang dari, sama dengan atau lebih besar dari. Kemudian ada lagi di sini namanya delimiter. Nah, delimiter itu mungkin agak jarang terdengar, tapi ini sangat sering kita gunakan dalam program. Nah, di sini gunanya adalah sebagai pemisah atau pembatas. Misalkan seperti kurung buka, kurung tutup, kemudian titik, koma, titik 2, titik koma, dan juga white space. Nah, white space itu sendiri itu adalah pemisah yang diabaikan oleh program. Misalkan spasi, enter, ganti baris atau akhir file. Nah, biasanya karena kita supaya buat program itu lebih enak dilihat, padahal pada saat kita ngoding tulis panjang pun ke kanan terus ke kanan gitu kan misalkan. Itu bisa. Tapi kan supaya lebih enak terlihat yang mana yang
headnya, yang mana isinya. Jadi harus disertakan spasi dan juga enter. Nah, kita berikan contoh di sini suatu analisa leksikal. Ada urutan karakter yang disebut statement, misalkan di sini Fahrenheit sama dengan 32 ditambah Celsius dikali 1,8. Nah, kita terjemahkan dalam analisa leksikal di sini ke dalam token-token seperti di bawah ini. Nah, ini adalah token-tokennya. Jadi penjelasan dari statement di atas, Fahrenheit sama dengan 32 ditambah Celsius dikali 1,8. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, Fahrenheit di sini termasuk ke identifier. Sama dengan itu masuk ke operator. Kemudian 32 itu karena bilangan bulat itu masuk ke integer. Tanda plus itu adalah operator penjumlahan. Kemudian Celsius itu masuk ke identifier. Kemudian ada di sini tanda kali. Kali di sini adalah operator perkalian. Kemudian ada juga real atau float, di sini kan pecahan, itu 1,8 itu maksudnya ke real atau float. Seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana menentukan token-token dalam suatu statement Fahrenheit sama dengan 32 ditambah Celsius dikali 1,8. Ini adalah satu baris contoh sederhana. Nah, biasanya bagaimana caranya kita menentukan token-token dalam satu program sederhana? Kita pisahkan mana yang identifier, mana yang operator, mana yang integer, mana yang operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Jadi harus bisa membedakan. Nah, ini tuh termasuk yang mana ya? Termasuk identifier kah, atau operator kah, atau integer kah? Oke, untuk yang belum paham bagaimana cara menentukan token-token, di sini untuk pemisahnya ada yang namanya leksim dan juga ada yang namanya token. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pengenalan lexical analysis. Contohnya, kita dalam pemrograman itu, dalam source code itu, misalkan di sini suatu contoh dalam dunia nyata, seorang siswa ingin belajar bahasa Inggris. Misalnya, siswa tersebut belajar pertama kali tentang huruf. Jadi kita belajar tentang huruf. Kemudian merangkai atau mengkombinasikan huruf menjadi suatu kata. Untuk tahu arti kata yang sudah siswa itu rangkai, siswa itu memerlukan kamus untuk menerjemahkan kata yang sudah dia rangkai. Jadi huruf-huruf di sini adalah suatu leksim, kemudian yang dibentuk menjadi suatu token atau kata. Kemudian kata tersebut harus ada kamusnya supaya kata tersebut ada artinya. Jadi kata ini tuh artinya apa? Kata ini tuh artinya apa? Nah, disinilah analisa leksikal berperan. Contoh dalam program sederhana, misalkan seperti ini, ada lexical analysis. Sebelah kiri adalah leksim. Jadi kita pisah-pisahkan terlebih dahulu. Ada I, yang atas cuma white space. Ada I, ada N, ada T, ada A, ada koma di sini. Kemudian ada B, ada sama dengan, ada 10, ada koma juga, ada C, ada sama dengan, ada 10. Nah, ini adalah suatu leksim yang leksim ini adalah huruf-huruf yang harus dirangkai ke dalam suatu kata. Nah, kata di sini adalah token. Jadi kita kelompokkan I, N, T itu bisa digabung menjadi suatu integer. Kemudian A, koma itu harus dipisah. A itu adalah tadi identifier ya. Nah, kemudian koma, kemudian B, kemudian operator, kemudian identifier lagi, ada koma, kemudian C, identifier lagi, ada operator, kemudian identifier lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah pemisah-pemisah dari leksim ke token supaya bisa dikenali oleh kamus dalam suatu program tersebut. Contoh sederhana di sini kita lihat. Kalau di bahasa C itu kan biasanya untuk case-nya adalah sensitif. Jadi tulisan printf di sini nih, printf di sini nanti kalau misalkan kita run itu pasti keluar keterangan bahwa printf di sini salah. Tidak ada di kamusnya program ada tulisan printf P-nya besar. Nah, seperti itu. Jadi nanti dikoreksi hasilnya
printf seperti ini sesuai, ini benar karena huruf P-nya ditulis kecil. Nah, printf seperti ini akan menimbulkan keeroran atau merah nantinya pada saat di debug. Jadi tidak sesuai, akan ada notif bahwa printf di sini salah. Dan biasanya ada masukan bahwa ada option untuk diganti P-nya itu diganti menjadi huruf kecil. Nah, untuk selanjutnya ini ada di baris 9 yang tadi di dalam contoh analisa leksikal baris ke-9 untuk printf itu sendiri yang ini. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya white space. Yang tadi yang saya jelaskan, white space di sini adalah enter, kemudian spasi dan lain sebagainya yang sebenarnya diperlukan tapi sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi diperlukan tapi tidak dibutuhkan. Jadi supaya urutannya sesuai, bisa terbaca oleh kita, tapi sebenarnya tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, ini adalah contoh suatu white space di sini yang urutannya ada spasinya, ada enternya dan lain sebagainya. Bisa kita sederhanakan, sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi ya untuk yang sebelah kanannya di sini. Ini adalah kasus sederhana dari program sebelah kiri yang ini, yang sudah disederhanakan menjadi program yang sebelah kanan yang dihilangkan white space-nya seperti itu. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan tentang analisa leksikalnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Itu saja, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.